kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu. Shalom.
Ini kami umat pilihan-Mu Bapa. Kami bersama-sama dari tempat ini karena anugerah-Mu. Amin. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Di dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya kami boleh merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Segala tipu daya iblis kami patahkan di dalam nama Yesus. Hanya mengizinkan Roh Kudus menguasai ibadah ini. Amin. Menguasai hati dan pikiran kami. Menguasai seluruh rangkaian ibadah ini sampai akhirnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mengurapan-Mu Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang siap menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Kami siap diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa menerima kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena masa depan kita pasti indah di dalam Tuhan. Amin. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati kita, dengan segenap iman kita, memasrahkan depan kita ada di dalam kendali Tuhan. Masa depan sungguh ada. Harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Kita mau katakan aku takkan kekurangan. Aku takkan kekurangan. Tuhan Gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku
Rapata karabashala rabarabashiri rabarabas. Rabarabashiri. Sungguh kami bangga memiliki Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami. Tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada Amen. kecemasan di Amen. kehidupan kami. Karena kami yakin masa depan kami yang aman di dalam Yes. Tuhan Yes. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebenaran yang sudah kami terima Amen. sampai detik ini. Saat ini kami rindu memuji memuliakan Yes. nama Tuhan. Bersorak-sorai Amen. memuliakan keajaiban karyamu. Inilah kami para jemaatmu, kami siap bersorak-sorai Amen. kepada Amen. Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap bersorak-sorai kita mau katakan. Amin. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Dia Tuhan yang setia apapun keadaan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saat ini saya mengajak semuanya mau bergoyang sama-sama. Yang tua, yang besar, yang kecil, anak-anak sekaligus, siap berkenan buat Tuhan. Amin. Amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. masalah penting ono Gusti Yesus. Nopo beres kabeh. Boleh semua goyang buat Tuhan.
ya. Kadang malah satu belum selesai, Tuhan kasih yang lain. Mungkin kita juga sering merasa, Tuhan kok banyak ya, kayaknya aku nggak mampu, aku nggak kuat lagi gitu ya. Tapi kita mau ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama. Kita banyak lihat lagi, kok kemarin Tuhan tolong, bulan lalu Tuhan tolong, tahun lalu Tuhan tolong. Sekarang pun Tuhan yang sama sanggup menolong kita. Amin. Saya mau mengajak semua menyanyikan pujian ini sebagai iman kita bahwa Tuhan yang kita sembah kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Kami percaya Yesus, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu. Kau
tak pernah berubah. Sekarang dan lamanya, kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya. Amen. Oh yes. Amen. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya. Yesus tak pernah berubah. Saatku tak berdaya
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku mujizat itu nyata. Amin. Namun Roh-Mu ya Tuhan. Mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Kurabata karabasya larabara. Kurabata karabasya larabara. Kurabata karabasya larabara. Dalam nama Yesus. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mujizat itu nyata, bukan karena ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Rabarabarash, surabata karabasya, mata karapa karabasya, hirata karabasya, hirapata karabasya, larabakara larabasya.
yang percaya bahwa mujizatnya tetap ada. Rata karapasa. Amin. 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 Apapun pergumulan saudara, apapun pergumulan saudara, percaya saja. Percaya saja. Mujizat itu tetap ada. Rapata karapas. Kirapata karabalarapas. Pandang wajah Yesus. Pandang wajah Yesus. Rapata Si karapas. membuat mujizat. Yes. Kirapata karapas. Kirapata karapas. Yes. Kirapata karapas. Amin. Amin. Karapas. Kami percaya. Yes. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Yes. Kami lapar dan haus akan Engkau. Amen. Puaskan kami. Yes. Segarkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak. Yes. Terima kasih. Biar Engkau yang beracara Tuhan. Terpuji dalam nama. Kami menyerahkan semuanya dalam hidup. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sehingga tetap sini dulu ya. Sehingga tetap. Ya pagi ini kita akan dilayani oleh hambanya Pak Dr. Puspito ya. Puji Tuhan. Dia sudah terima layani di luar Malang. Kami bagian puji Tuhan kita dilayani beliau. Nanti akan supaya lebih perkenalkan ini. Ya baik, terima kasih. Kita semua akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Kita akan bisa jadi lagi ya. Nanti bersaja. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan dan program-Mu. Kemarin sore saya telepon Bu Risma ya, saya telepon, telepon ke WA bapak saya. Saya tanya, Evelyn ya, sekolahnya bagaimana? Karena beberapa hari sebelumnya dia gelisah ya, akan masuk ke mana ini? Jelas gitu ya, karena sonasinya akan mencapai gitu ya, jadi ada banyak hal. Tapi puji Tuhan, saudara, waktu saya komunikasi dengan Bu Risma, mujizat itu nyata ya. Evelyn diterima di SMP 1 negeri ya. Puji Tuhan, berikan mulia kepada Tuhan ya. Ini luar biasa kemurahan Tuhan. Tuhan berkati kita semua ya. Jadi mujizat apa saja masih tetap terjadi. Amen. Tergantung dari bagaimana kita percaya atau tidak ya. Kita percaya dengan Tuhan. Tuhan pasti tetap bekerja. Tuhan berkati kita semua. Amin. Silakan Pak. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, salam kenal. Saya Puspito yang saya kenalkan oleh Bapak Pendeta. Memang saya orang
banyak 95% laporan di luar kota dan di luar pulau. Hanya di beberapa tempat di gereja di Kota Malang ini yang saya juga melayani. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, hidup ini adalah Kesempatan. haleluya. Hidup adalah kesempatan. Selagi kita bernafas, selagi kita masih hidup, hanya itu saja. Amin. Paulus katakan apa? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Haleluya. Bisa tayangkan slide ke depan, mulai dari awal ya Bapak Ibu ya. Kita baca di Amsal 3 ayat ke-5. Ini ayat yang tidak asing lagi, tapi kita akan periksa supaya kita mendapat berkat dan kita lebih cinta Tuhan Yesus, lebih setia, bahkan taat sampai akhir. Kita baca sama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Katakan amin. Amin. Yes, amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi temanya adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Di dalam seluruh Alkitab tidak pernah saya dapatkan Tuhan ingin setengah-setengah. Tuhan inginkan totalitas kita sebagai umatnya. Tuhan juga tidak ingin kita suap-suap, nyala redup, nyala redup. Tuhan juga tidak ingin kita dingin atau panas. Semua yang saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, intinya satu: sungguh-sungguh serius di dalam Tuhan. Bahasa Alkitab adalah segenap hati kita, totalitas kita percaya, segenap hati, segenap jiwa, akan hati kuat. Itu kita mengasihi Tuhan. Ada dua hal di sini. Yang pertama, percaya Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan mengandalkan pikiran. Amin. Kalau kita sudah melakukan yang pertama, segenap hati, tentu yang kedua gampang. Tetapi kalau yang kedua ternyata masih ada di antara kita setitik air, masih mengandalkan pikiran kita belum segenap hati, gampang kan? Jadi ini menjadi satu kesatuan. Percaya kepada Tuhan. Ternyata dari sini saya melihat ada 3 hal. Sarankan yang pertama, ayat bicara soal berserah sepenuh-penuhnya. Amin. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, berserah sepenuhnya. Bahasa Malamnya pasrah pokok-a. Bahasa Alkitabnya apa? Jadilah rendah. Nanti kita akan periksa apakah betul kita sudah berserah. Saya sudah berserah Pak. Betul. Saya dulu juga pikir seperti saya pelayanan dari kecil, dari keluarga hamba Tuhan semuanya, tante, om, orang tua, kakak saya jadi gembala, sepupu saya. Saya pikir dulu saya juga sudah melakukan hal itu, tapi setelah saya periksa ternyata ada bolong ini, tahu bolong ini. Saya belum berserah sepenuhnya. Kita sudah katakan suka-sukamu Tuhan. Artinya jadilah kehendak Tuhan karena kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Orang yang tidak berserah sepenuhnya itu punya ciri suka protes. Agak ngerti ya? Orang yang hanya berserah sedikit, tidak sepenuhnya, dia punya satu ciri, protes kepada Tuhan. Saya tidak tahu ada di antara kita yang pernah protes kepada Tuhan. Kok saya tak pernah, luar biasa, haleluya. Amin. Saya sendiri pernah, makanya saya sampaikan ini karena saya mengalami sendiri. Saya pernah protes kepada Tuhan, bahkan hampir moto, kecewa, tinggalkan pelayanan. Saya 4 bersaudara, perempuan laki dan saya yang paling buncit. Kita pelayanan dari kecil, pelayanan apa saja. Bahkan kaum wanita waktu itu saya datang ditari. Semua ibu-ibu saya ditari. Kalau ibu saya ngomong, wis datang, nggak ada yang
suami, guru, remaja, pemuda, semuanya saya layani. Satu ketika kita dari keluarga yang intim dengan Tuhan, tiap malam mengadakan misa keluarga berdoa. Saya tanya kurang apa? Kayak gitu. Secara rohani, secara manusia, rohani banget. Tapi satu ketika kakak saya sakit, kakak saya nomor 3, laki-laki sakit. Berdoa dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Yang terjadi meninggal. Wah, mulai saya protes sama Tuhan. Tuhan, di manakah kuasa-Mu? Protes itu adalah menyalahkan Tuhan. Saya percaya kita setuju. Orang yang demo-demo di luar sana, entah di Tugu, mereka demo kepada pemerintah karena protes pada kebijakan pemerintah. Dalam arti lain, menyalahkan pemerintah. Betul ya, pasti menyalahkan pemerintah. Dan hari itu sudah berlangsung lama, 2011. Saya protes. Kenapa Tuhan? Bukankah kuasa-Mu nyata? Engkau salah memanggil anakmu, kakak saya. Anaknya masih kecil-kecil, waktu itu masih SD. Engkau salah, harusnya engkau panggil. Meninggal dunia maksudnya. Engkau ambil nyawa orang yang tidak setia ke gereja, yang tidak setia melayani, yang berdoa bolos. Itu yang kau panggil Tuhan, bukan kakak saya yang setia melayani, bukan dari keluarga hamba Tuhan yang setia berdoa. Ada yang punya masalah di sini yang berat. Tadi kita tahu beres KB. Saya nggak tahu apakah yang belakang menjawab juga menyanyikan pujian ini. Kalau terjadi pada hidup yang luar biasa, apakah engkau tetap terima kasih Tuhan? Ya. Harus. Yes. Ajak nyalakan Tuhan. Saya ingin katakan pada setiap kita, Yesus yang kita tinggikan tidak pernah salah. Amin. Amin. Karena Dia adalah kebenaran. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Dia kebenaran dan Dia tidak pernah salah. Kalau hari ini kita mengalami permasalahan begitu hebat, walaupun kita sudah setia, walaupun kita sudah melayani Tuhan, aktivis gereja, ketahuilah kita hanya belum mengerti rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan banyak buruk bagi anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Amin. Jadi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita ada di kendali Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah protes lagi kalau jadi masalah. Hal yang kita lakukan apa? Bersyukur. Amin. Ada masalah, bersyukur. Walau kita tidak mengerti apa yang terjadi saat ini. Orang percaya pada Tuhan sedalam hatinya, dia betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan ucapan syukur selalu ada di dalam dirinya. Amin. Tuhan ingin umatnya ini mulutnya selalu bersyukur. Lawannya bersyukur apa? Bersyukur. Saya katakan pada banyak jemaat, jangan menjadi Kristen lele, sungut itu, diruk-diruk berundal, diruk-diruk protes. Saya dulu kalau beberapa kali pelayanan tiap hari Minggu ya dengan istri saya, kalau habis ibadah biasanya kita makan di luar karena terlalu capek istri saya, jadi dia tidak masak, akhirnya kita cari makan di luar. Waktu itu kan saya tanya, "Ma, kita mau makan apa?" Jawaban istri saya, ini istri saya bukan ibu ya, bukan ibu, ini istri saya. Terserah apa saja dulu, terserah. Kemudian saya, oke, kita cari lalapan dulu. Lu lalapan lagi kan? Dah, boleh protes. Lalapan lagi, dibilang kan sudah, bosan kan? Ya sudah, kita cari kesukaan anak kita kan, kita berapa anak? Ikan kakak. Waduh, kolesterol, lu ada lagi. Terus terapi mama apa? Yo terserah apa, lu balik lagi, terserah mama. Saya ngomong ini, ngomong itu, tetap aja diprotes. Adakah kita yang seperti pada Tuhan? Katanya terserah Tuhan, katanya suka-sukanya Tuhan, katanya kehendak Tuhan terjadi ketika menghadapi masalah. Tuhan, kenapa aku begini? Ya. Kenapa mengalami masalah begini? Katalah Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang jahat, Dia Tuhan yang sangat-sangat baik. Amin.
hari ini saya mengetahui betapa dahsyatnya Tuhan Yesus yang kita tinggikan. Sehingga saya berani pagi ini. Keluaran 14:11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati pada gurun? Apakah yang kau berbuat ini Musa terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Protesnya orang Israel. Sungut-sungutnya orang Israel, para Musa berjanji kepada Tuhan. Tiap hari tidak ada waktu selain protes, bersungut-sungut, dan mereka dibinasakan Tuhan. Ya. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk dalam perjanjian. Enggak ada air, sungut-sungut. Enggak ada makanan, sungut-sungut. Diberi makan pun mana, sungut-sungut, enggak ada daging. Loh, mereka ini dituntun Tuhan masuk dalam perjanjian, dipimpin tiang awan, tiang api ke kanan, mereka ke kanan, tiang api ke kiri, mereka ke kiri, tiang api berhenti, nurut, tetapi di dalam nurutnya mereka, ketatan mereka berontak sama Tuhan. Hati-hati, tampaknya kita tampak rohani dari luar, tapi di dalam kita ada pemberontakan dan tanda kutip protes sama Tuhan. Kalau hari ada yang suka protes atau nggak suka, hanya sekali-sekali protes, tetap tidak boleh. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya. Rencana Tuhan. Yang kedua, punya arti apa? Singkirkan semua akal budi pikiran kita. Kita sebagai manusia diberikan akal budi, logika dan pikiran. Tetapi hari ini melalui Amsal, berjalan terus dengan hati dan jangan mengandalkan saja, jangan bergantung logika kita, pikiran kita dan akal kita. Orang yang mengandalkan pikirannya, logikanya, dia suka berargumen. Apa bedanya dengan tadi? Kalau tadi itu menyalahkan Tuhan, kalau ini membenarkan diri sendiri. Fokusnya gitu. Jadi ketika tadi itu protes, Tuhan salah. Tapi kalau ini, aku benar. Orang yang berargumen selalu memberikan fakta demi fakta. Saya percaya kalau kita bicara soal fakta, itu bicara soal kebenaran. Kebenaran. Orang sakit itu fakta. Orang kekurangan uang, orang utang itu ya fakta. Dan dia suka berargumen. Tapi hari ini kita belajar, kalau kita memiliki Yesus Tuhan di dalam iman kita, jangan pernah mengandalkan logika dan akal kita. Ini firman Tuhan. Biar Gusti Yesus bisa dicek pikiran. Enggak laku di hadapan Tuhan. Tidak pernah terpikirkan air cucian untuk kaki menjadi air anggur yang manis. Enggak masuk di logika. Enggak pernah terpikirkan juga Tuhan meludah dan ludahnya dicampur dengan tanah, dioles-oleskan di mata orang buta, terjadi matanya. Kalau saya ada di situ waktu itu, mungkin saya pertama protes. Tuhan enggak kabur Tuhan, tambah infeksi. Ibu gembala ini senior perawat dan aset luar biasa. Tapi kita tahu ada orang medis lagi di sini. Kalau ada pasti kita setuju. Kalau seperti itu pasti tambah buruk. Mana ada yang sakit mata bisa seperti itu. Kita makan kenapa? Saya juga bukan Pak Cici. Nggak mungkin sembuh. Tetapi ini caranya Tuhan. Dia di luar akal kita, di luar nalar kita, di luar pengetahuan kita. Ilmu kedokteran nggak payu. Ada yang punya ilmu komputer, ahli matematika, nggak payu kalau berbicara soal iman. Ini mereka menyampaikan fakta. Faktanya seperti ini. Lukas 5:5. Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak nangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menerbangkan jala juga. Petrus salah satu pribadi yang saat itu harus kita teladani.
Dia punya akal, dia punya pikiran, tapi pikiran dan logikanya dia tanggalkan demi firman Tuhan, demi perintah Tuhan. Dia sampaikan fakta. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak nangkap apa-apa. Ada lagi yang menyampaikan fakta. Guru, di sini hanya ada 5 roti 2 ikan, itu fakta. Guru, dia sudah 4 hari meninggal dan sudah bau, itu fakta. Tetapi hari ini kita belajar hidup kekesalan bukan karena melihat fakta, tetapi karena percaya. Amin. Pegang ini. Makanya bicara soal iman, bukan bicara soal fakta. Boleh fakta itu ada Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, firman Tuhan harus lebih tinggi dari logika. Percaya setiap hati, jangan pernah menggunakan akal kita. Saat ini setiap saat bertumbuh dalam pengenalan pribadi kita pada Tuhan. Adakah hubungan intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itu berdaulat atas kita. Makanya kalau kita punya akal, punya pikiran boleh. Tetapi ketika bicara soal iman, diletakkan di bawah otoritas firman Tuhan. Yang ketiga, supaya kita mengetahui arti dari percaya Tuhan setelah hati, fokusnya tetap Tuhan Yesus. Hidup kekristenan kita tidak lain dan tidak bukan fokusnya pada Tuhan Yesus. Orang yang fokusnya bukan pada Tuhan punya ciri, dia akan lebih memperhatikan masalahnya. Dia tahu masalahnya, dia punya iman pada Tuhan Yesus, tetapi ketika fokusnya bukan pada Tuhan, maka dia memperhatikannya. Kalau saya melihat di sini fokus saya harusnya pada gitar, tapi ternyata fokus saya gerakan gitar, saya bisa melihat keyboard, bisa melihat yang lain. Tapi ketika fokus saya pada gitar, yang lain saya nggak tahu, hanya gitar saja. Jadi ketika fokus kita pada Tuhan Yesus, maka fakta-fakta yang ada nggak ada artinya. Engkau punya sakit penyakit yang berat, engkau punya persoalan ekonomi yang begitu rumit, begitu berat, ada berita baik. Fokuslah pada Yesus. Amin. Ya, amin. Semua akan menjadi kabur. Yes. Amin. Yesus kita dahsyat dan besar. Amin. Kalau kita melihat Yesus yang besar, masalah menjadi kecil, Amin. bahkan gak ada arti. Orang yang lebih memperhatikan masalahnya, dia akan mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tidak hidup. Kemungkinan besar, kalau kita jujur, kita bukan termasuk orang yang fokus pada Yesus yang sebenarnya atau fokus pada masalah. Kita ini ngambang di tengah-tengah. Kalau gereja fokus pada Tuhan, diajak WKR pujian, diajak Bapak Gembala menyembah. Tapi setelah sampai di rumah, ganti fokus kita ke yang lain. Ini kita alami. Ada masalah, ketemu lagi masalahnya. Masa harus ke gereja terus? Ke gereja sudah ada semangat, sudah ada iman yang bertumbuh, pulang ketemu lagi masalahnya, mulai goncang. Ini yang dialami oleh Petrus. Matius 14:30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus adalah pribadi yang berdiri tengah-tengah. Ketika dia tidur, Tuhan Yesus berjalan, saya berjalan dan lihat Yesus bisa berjalan. Tapi ketika dirasanya angin, mulai goncang. Tidak fokus lagi. Saya ini setiap kita di gereja fokus Yesus, di luar juga fokus Yesus. Jangan biarkan satu waktu pun kita tidak fokus pada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tapi Yesus bukan sekedar iman, tapi fokus kita. Saya undang pemain musik kembali Leader Singers. Saat ini setiap kita betul-betul sungguh-sungguh
fokuslah tetap pada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Amin. Ada sukacita. Oleh kiri kanan masih ada wajah sedih. Ngomong fokus pada Tuhan, percaya Tuhan Yesus. Jangan pernah patah semangat. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik luar biasa. Ku perlu Engkau Yesus. Hati jiwaku menantikanmu. Percaya. menjamah setiap jemaat yang hadir saat ini. Kasih karunia-Mu melimpah turun atas segala. Pegang tangan kami terus, Roh Kudus. Jangan pernah Engkau melepaskan kami. Dan buat jemaat tempat ini intim selalu dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kami semakin mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus menjamah setiap kami. Berdoa secara khusus buat kembali kami mengasihi bertahan serta ibu dan anak-anak. Harapan melimpah. Roh Kudus menyertai dengan tanda-tanda ajaib. Hikmat kuasa Roh Kudus ada di hamba keluarga setiap pelayanan di mana saja hamba ini melayani kami. Worship leaders, singers, para pemain musik, multimedia, sound media, para pelayan Tuhan yang hadir, pengerja tempat ini, seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau mengetahui setiap masalah kami ada, tetapi hari ini Kau mengajar kami dengan kita bersyukur. Karena bagi Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang layak kami percaya segenap hati kami. Terima kasih Bapa.
dan roh semua berkenan hati kami. Hormat, pujian, dan kuasa kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan hidup Yesus Tuhan Masia, penebus kami yang luar biasa yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita katakan amin. Haleluya, dan berkata bersama. Saudara, saya merasa ada yang perlu kita doakan ya, saudara. Jika saudara sudah duduk, ya. Saya ingin mengajak saudara, kalau saudara ada pergumulan secara khusus mungkin yang berdoakan, ya apapun persoalan saudara bisa masuk depan, ya kita berdoa bersama-sama. Karena kan bisa dari di saat itu. Yes. Haleluya. Silakan ya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena mereka doakan apapun pergumulan yang sakit, yang bermasalah untuk apa kembali ke Tuhan. Saya merasakan dia di tengah-tengah kita. Di saat ku tak berdaya, yang
Amin. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Yes. Kasih-Mu tetap sama. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes. 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 Surah Kau yang melawat kami ke rencana. Tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan Yes. bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Kau sanggup menolong. Biar kami tetap mengandalkan Engkau. Amin. Kami hanya menaruh harapan kepada Engkau Yesus. Terima kasih Yes. Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Puspito yang menyampaikan firman. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati terus segala apa usahanya Tuhan bekerja. Dimanapun hamba menjadi berkat, Tuhan dikaruniakan. Terus Roh Kudus yang memimpin dan menolong. Yes. Terima kasih. Sudah patah karapasya, karapas. Pergumulannya apapun, Yes. terima kasih. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, kita akan duduk dan berkati. Ya, hari ini kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Ya, silakan maju anak-anak. Ya, yang merasa anak-anak sekolah minggu, ya bisa didampingi dengan guru-gurunya ya. Guru-gurunya mendampingi. Kita mendoakan anak-anak. Mari. Yang di luar silakan dipanggil ya, bisa sudah masuk. Tolong yang di luar dipanggil sudah masuk ya. Kita akan usia aku berserah. buat anak-anak itu Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk membimbing mereka supaya mereka bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya mereka menjadi anak-anak yang setia, taat, cinta Tuhan, dan takut akan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar mereka senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, senantiasa sehat secara jasmani dan terlebih secara rohani. Tuhan memberkati mereka, buat mereka berhasil dalam sekolahnya, buat mereka berhasil dalam pendidikannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang tuanya yang diberkati. Jadikan panutan dengan teladan yang baik bagi anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang taat dan hormat pada orang tua, supaya mereka hidup berbahagia dan panjang umur.
Tuhan lindungi mereka, sertai mereka. Segala kuasa-kuasa gelap, roh jahat yang mengganggu mereka kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Tuhan juga berkati guru-guru yang membimbing mereka, Tuhan. Terima kasih. Berikan hikmat, kebijaksanaannya datang daripada Tuhan. Mereka mengajar, mendidik mereka, anak-anak itu, sehingga mereka bertumbuh sehat secara jasmani dan terlebih secara rohani. Tuhan tolong lindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Serahkan anak-anak dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka dalam pimpinan Tuhan. Mereka kelak akan jadi pemimpin-pemimpin, menjadi penerus pelayanan tempat ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Si Tuhan, kita duduk anak-anak. Berkati. Ya, ada kesempatan dari Kristus itu silakan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, sampai dengan tanggal 27 kami guru-guru sekolah minggu juga anak-anak sekolah minggu ada acara sekolah Alkitab liburan, dan acara itu dari lusa kemarin sampai dengan kemarin itu anak-anak mengadakan outing. Jadi mereka sangat bersuka cita dan acara itu dilaksanakan 1 malam 2 hari. Dan bahkan mereka ada yang mengatakan, Kak, kurang, harusnya 2 malam 3 hari. Kita guru-guru sekolah minggu, mereka begitu senang, ingin satu hari di rumah Tuhan, dan mereka belajar firman Tuhan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Mereka tidak ada yang dikatakan lelah, Kak, ngantuk, Kak, capek, tidak. Bahkan kita guru-guru sudah berbagi tugas masing-masing, dan kita sangat antusias ya, oke, acara sekolah Alkitab liburan kita sangat senang. Bahkan anak-anak semua sangat senang sekali. Jadi kami guru-guru sekolah minggu menghimbau kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin anak-anaknya belum ke sekolah minggu. Jadi kita guru-guru mengajak, mari, peran orang tua sangat penting di dalam kehidupan anak-anak supaya mereka boleh bertumbuh, mereka boleh setia di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bahkan kita melakukan acara ini, biasanya kita ini guru-guru selalu membagi tugas, kemudian soal dana kita selalu urunan. Tetapi di balik itu semua ada ibu-ibu yang tergerak untuk membantu dalam sekolah Alkitab liburan ini, baik kue, baik makanan. Jadi saya mewakili guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan yang membalas semua kebaikan ibu, semua pelayanan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami guru-guru sebagai ucapan terima kasih mau menyanyikan satu lagu. Buat teman-teman yang choir di Maranatha kemarin mungkin bisa maju ke depan juga. Teman-teman choir yang ikut dalam KKL di GSI Maranatha bisa maju ke depan. Karena kita mau yang choir, yang choir. Ayo.
Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, kita ada rencana mau membuat kelas batita bawah 3 tahun ya. Jadi saudara yang punya anak bayi, silahkan ya. Nanti kita akan buka kelas untuk bawah 3 tahun ya. Jadi bayi-bayi yang masih di bawah 3 tahun kita akan buka kelas di situ. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya melihat sekolah minggu saya senang sekali saudara, karena saya tidak sempat untuk sekolah minggu ini. Saya bertobat sudah umur berapa dulu? 25 mungkin ya. Jadi saya kelas dewasa. Maksudnya kelas dewasa. Makanya sekarang kita bikin di sini ada kelas dewasa juga ya. Jadi yang mengantar itu kita masukkan kelas supaya mereka masuk kelas dewasa. Karena saya waktu itu juga murid kelas dewasa, kan pernah alami anak-anak sekolah minggu seperti ini. Di situ harus tadi bersyukur masih tetap murid sekolah minggu juga ya, walaupun kelas dewasa. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan setiap minggu terakhir kita akan berdoa untuk yang berulang tahun ya, khususnya yang bulan Juni, yang mulai tanggal 1 sampai akhir Juni ya. Silahkan saudara, nanti kalau ada yang tidak saya sebut mungkin kelewatan ataupun saudara merasa saya lahir bulan Juni Pak ya, tapi saudara tidak disebut namanya, saudara sudah maju ya. Ya, Ibu Yuni Arianti, silakan maju. Ada Ibu Yuni Arianti, Bapak Susianto, Bapak Cornelis, ya Bapak Cornelis silakan maju depan, ya Bapak Andi Legi, wah Andi Legi juga ya ulang tahun, Bapak Hendrawan, ya Bapak Hendrawan, Bella Linda, ada Bella? Tidak ada ya, oke. Tania Angel Jama, ada Tania? Ya, kalau tidak ada mungkin soal nanti ya. Ibu Semi, ya Ibu Semi, Ibu Yudi, ya Ibu Elianti Kucoro, Ibu Yudi, silakan maju ke depan. Ibu Yudi ada, ya. Bapak Sampun tidak ada ya, Pak Sampun. Chandra Pratama, wah ini juga ulang tahun ya. Bapak Cahyadi, ya silakan Pak Cahyadi. Dimas Agung Prastio, Dimas Agung Prastio, Rindu Ape, tidak ada Rindu ya. Ibu Dina, ada Ibu Dina? Tidak ada Ibu Dina ya. Ibu Lili Handayani, ya. Lukas Kurniawan, tidak ada Lukas Kurniawan. Ibu Sintawati, Saudari Yuyun, Yuyun ya Yuyun. Ibu Jasmine, ya. Ibu Yuni Swasuti ya, iya silakan maju depan. Valde, ada Valde. Talita, Bu Jasmine juga berulang tahun, silakan maju. Nah, saudara, ada lagi yang mungkin berulang tahun yang lahirnya bulan Juni ada? Pak Puspita, oh silakan maju ya. Julia, silakan maju Julia. Ya. Ada yang bulan Juni? Nah, sampai tanggal akhir Juni. Kalau ada, silakan Pak. Kita mungkin bulan Juni juga. Maret. Oh, Maret. Kalau ada yang bulan Juni yang tidak saya sebut, boleh maju depan ya. Kita mendoakan ya. Kita mendoakan, kita bersama-sama berdoa untuk mereka yang berulang tahun ya. Baik. Ada lagi sekali lagi masih ada, kalau ada silakan maju. Mungkin saudara tahu Pak ini lahirnya bulan Juni, sudah aja. Kita mendoakan ya. Baik. Kita akan pujian panjang umurnya, sehat umurnya. Iman
syukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang tahun-tahun yang sudah dilewati Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terlebih kami bersyukur mereka tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Tapi mereka tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka. Tuhan tolong dalam segala pergumulan dan permasalahan yang dihadapi Tuhan. Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang menolong mereka, Roh Kudus yang menghiburkan mereka, menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun-tahun yang akan dilewati, tahun ke depan mereka akan semakin sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan tolong dijauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit, dari segala malapetaka bahaya. Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Roh Kudus menghiburkan dan menguatkan mereka. Jadikan mereka berkah dimanapun mereka berada Tuhan. Menjadi saksi-saksi Kristus supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Buat tolong dalam segala pergumulan dan permasalahan yang dihadapi Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat mereka berhasil dalam sekolah mereka, kuliah mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita tinggal dia. Haleluya. Jadi cuma Diberkati oleh firman Tuhan. Kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati acara sal 2 hari. Tuhan Yesus sungguh baik. Sekali lagi selamat berulang tahun untuk semua yang lahir di bulan Juni. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dengan berlimpah sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Sekali saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari saya mengundang para petugas pemerintahan untuk maju ke depan. Dengan kasih, Kak Farida akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Bapak, kami sedang memuliakan nama-Mu, biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami mau mempersembahkan persembahan kami, kiranya persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan di tempat ini, dan juga Tuhan campur tangan menguduskannya
12 siang di gereja dan disediakan makan siang bersama. Yang kedua, dimohon setiap keluarga dapat mengisi celengannya minimal Rp1.000 setiap hari untuk dana Natal 2026 dan dana Paskah 2027. Yang ketiga, dimohon setiap komisi baik sekolah minggu, kaum muda, kaum wanita, dan kaum pria agar masing-masing mulai mempersiapkan untuk melaksanakan Hari Nasional 2026. Pengumuman yang keempat, bagi jemaat yang akan melakukan pembayaran iuran Lazarus dapat segera menghubungi Ibu Mary Jonathan, Bendahara Tim Lazarus. Untuk petugas pelayan minggu depan ada di dalam nota, mohon untuk diperhatikan. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan saudara. Seperti biasa kita setiap tahun kita ada hari nasional ya. Harnas sekolah minggu, Harnas kaum muda, Harnas kaum wanita, Harnas kaum pria. Kemarin sudah Harnas kakak sudah berjalan dengan baik, luar biasa ya. Jadi saudara tolong dipersiapkan ya, para ketua-ketua komisi ya sekolah minggu, komisi kaum muda, komisi kaum wanita, komisi kaum pria, silakan ya mulai dipersiapkan karena ini yang perlu kita lakukan di tahun 2026 ini ya. Silakan tentukan juga harinya kapan saudara, kemudian apa acaranya saudara. Mari kita akan meramaikan ya hari nasional masing-masing. Tuhan berkati kita semua. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suspito yang sudah melayani. Terima kasih. Nanti sore beliau juga akan melayani lagi di tempat ini. Tuhan berkati kita semua. Baik. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Artinya Pak Suspito baru pertama kali hadir ya. Terima kasih di kehadirannya. Yang lain selain beliau ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya. Terima kasih buat kalian semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Baik. Kita akan bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Namun kita akan yel-yel dulu ya. Ini di sini ada yel-yel Pak untuk membangkitkan supaya kita memberitakan Injil ya. Mari sama-sama ya. 1, 2, 3. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berani menyatakan Injil. Sekali lagi 1, 2, 3. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berani menyatakan Injil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu.
kepada kami. Biar setiap kami juga boleh jadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan pulang, tinggalkan rumah-Mu, sertai dan lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai rumah dengan baik. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. Shalom, shalom.
Iya, iya.